Setelah gue seru-seruan di kota kecil Hanmunden, gue sekarang mau seru-seruan yang lebih gila lagi di theme park terbaik di Eropa. Katanya sih terbaik ya. Gue sempat googling best theme park di Europe tuh apa, dan keluar selalu si Europa Park ini. Roller coasternya seru-seru, bahkan gue ngeliat orang depan gue ada yang pingsan. Jadi kali ini mari kita buktikan sebagus dan se-ekstrim apa sih theme park ini. Hai, halo, hai teman-teman, gua Ulion. Bentar, kayaknya enak deh kalau hitam putih. Wow! Europa Park itu cukup jauh sih menurut gue. Di map Jerman tuh agak di pojok kiri bawah. Dan gue berangkat dari Frankfurt naik Flixbus sekitar 3 jam. Harganya tuh 250.000 sekali jalan. Sebenarnya ada opsi naik kereta, cuman gue mager kayak transit gitu sih. Jadinya gue pilih bus yang jurusannya tuh langsung ke Europa Park. By the way, Flixbus ini recommended banget sih buat kalian yang mau jalan-jalan ke Eropa atau ke Jerman. Karena itu terjangkau dan ini sih, kayak ngebukingnya tuh gampang gitu. Jadi catat ya. Gue nginep di Bell Rock Hotel. Ini adalah hotel kepunyaannya Europa Park. Dan menurut gue ini mahal karena gue nginepnya sendiri sih. Jadi kalau misalnya kalian ke Eropa, better kalau mau nyari hotel yang murah itu harus yang ya jangan sendirilah karena biar bisa patungan. Nah, gue nginep di sini karena Europa Park itu nggak punya fast track. Nah, salah satu cara untuk gue bisa naikin semua wahana roller coasternya tanpa ngantri yaitu dengan nginep di hotelnya mereka untuk bisa dapat akses masuk ke theme parknya duluan daripada si public openingnya. Dan menurut gue untuk pesan tiket fast track di luar negeri itu penting banget karena kita bisa menghemat waktu dan tenaga. Kita tuh belum tentu bisa ke situ lagi, jadi mumpung lagi di sana kita bener-bener maksimalkan dengan tiket fast track supaya bisa explore semuanya sekaligus gitu. Nah, setelah sampai hotel, gue pengen istirahat dulu di hotelnya, kemudian besoknya langsung explore Europa Park. Karena gue capek banget, gue mau kretek abal-abal pribadi. Caranya gini, kita kayak cicak. Gini nih satu. Ntar mikrofonnya gue taruh di pinggang biar lebih HD. Caranya kakinya kayak cicak kayak gini, tangannya dimasukin, terus kita patahkan ke belakang. Nggak bunyi lagi. Gagal ternyata. Gagal. Nanti kita coba lagi, oke? Let's go! Barang yang mau dititipin, biasanya kan kita kayak ngasih tahu ke orang resepsionis, Mbak, saya nitip tasnya di sini, gitu. Terus dibawain tasnya, cuman di sini kita naruh barang sendiri. Jadi nanti kita main di Europa Park dulu, habis itu langsung ambil kopernya lagi di sini. Let's go. Kita ngedance dulu. Bye bye. Langsung diantarin mbaknya, asyik. Kita ambil. Ini kenapa warnanya beda sendiri ya? Celup. Kita coba ya. Satu aja. Kalau yang ini feeling gue pasti enak. Ini ada smoked salmon. Kita coba aja deh smoked salmonnya. Coba ya. Nah, biar lebih cantik kayak gue mau pakai gimmick ini nih. Nah, kan jadi cakep. Saat ini cuacanya 16 derajat Celcius. The real 16 Celcius, biasanya kan kita di AC itu 16 Celcius, tapi kayak nggak begitu dingin. Tapi ternyata aslinya tuh 16 Celcius kayak gini. Ternyata dingin banget. Dingin tapi enak karena ada matahari juga. Nah, ini theme parknya di sebelah kanan. Jadi kita tinggal nyebrang. Lari-lari bang.
Nah, ini beberapa tamu lainnya yang lagi nunggu untuk pintunya dibuka. Saingan gue dikit sih. Jadi mari kita ikut ngantri dari sekarang. Pas lagi ngantri untuk masuk ke theme parknya, itu tuh ada anak kecil yang ngeliatin gue dari jauh, ngeliatin terus lama banget gitu. Terus tiba-tiba emaknya sama anak itu nyamperin gue, terus nanya pakai bahasa Spanyol gitu. Las kakeri kelas surpoda. Gue langsung no English. Iya, anak gue nanyain lo YouTuber atau bukan. Terus dikasih handphonenya, coba tulisin nama YouTube lo apa. Gue ketik Aulion gitu. Aulion. Yes. Okay, thank you. I will remember. Yeah, thank you so much. Nice to meet you. Nice to meet you too. Have fun today. Yes. Park's first time? Yes, first time. Asli pas masuk ke Europa Park ini menurut gue sangat-sangat rapih, terawat, dan juga terkonsep. Jadi ceritanya kita tuh lagi ada di Eropa, ya sesuai namanya ya, Europa Park. Kita tuh lagi di Eropa dan kita bisa memasuki kayak area Swiss, ada area Jerman, ada area Prancis, jadi kita kayak ngelilingin Eropa gitu di dalam satu park. Dan ini tempatnya jujur luas banget, ini tuh dari ujung ke ujung tuh jalan kaki bisa 20 menit. Bahkan ada shuttle-nya juga untuk bisa keliling-keliling ke bagian-bagian parknya. Jadi ini saking gedenya tuh bahkan ada shuttle-nya gitu. Yang menariknya itu sekarang tuh theme park udah ada aplikasinya. Gue udah download aplikasinya dari rumah dan gue udah pelajari. Kita tuh bisa nemuin semua informasi di dalam aplikasi itu. Kayak contohnya antrian tiap wahana tuh mana yang paling lama, mana yang paling sebentar. Terus kalau misalnya mau ke wahana ini tuh kita ada navigation-nya biar nggak nyasar. Apa ya, dikasih tahu lewat mana. Jadi semua informasi tuh ada di aplikasi itu. Jadi udah nggak zaman tuh kayak informasi yang pakai map kertas itu tuh udah nggak zaman banget. Sekarang tuh udah ada aplikasinya. Let's go. Mari kita langsung lari ke roller coaster yang paling terkenal di Jerman dan di Eropa sebenarnya. Semoga gue dapet tempat di yang paling depan atau yang paling belakang sih, biar ngerasain seintens apa roller coaster itu. Gue udah baca mapnya dengan sangat baik, jadinya gue apal nih belokan-belokannya mana. Kalau di Jepang tuh gue lari-larian ya, cuman di sini lebih santuy ya. Kalau di Jepang tuh gue lari-larian ya, cuman di sini lebih santuy ya. Capek. Sudah nyampe. Oh, udah rame banget. Oh no. Nah, ini nih namanya Blue Fire. Katanya adalah roller coaster yang paling terbaiknya di Europa Park. Kita tuh dari awal udah dilempar kayak ketapel gitu secepat 100 km/h dalam waktu 2,5 detik. Treknya menurut gue nggak terlalu ekstrim, tapi fun banget karena banyak nyelip-nyelip batu, terus ada puteran-puterannya, itu tuh kurang lebih ada 4 puteran, dan itu tuh tingginya 38 meter, jadi nggak terlalu ekstrim banget sih menurut gue. Dan ini G-force-nya itu 3,8 G. Ngomongin tentang G-force ini adalah tekanan gravitasi. Jadi tubuh kita nih, terutama leher dan kepala, akan menerima dorongan yang kuat sama yang berat. Jauh lebih berat berkali-kali lipat dari tubuh itu sendiri. Jadi semakin tinggi G-force-nya, semakin berat juga dorongan. Bahkan ada roller coaster yang 4-6 G, tapi 5 G aja tuh sebenarnya itu bisa bikin kita pingsan sama blackout sih, karena gue pernah mengalami itu. Nah, balik lagi ke Blue Fire ini 3,8 G, jadi nggak terlalu ekstrim lah ya. Roller coaster ini tuh bisa dinaikin sama bapak-bapak yang udah kakek-kakek, dan ada juga anak kecil yang gue kira kayak ternyata bisa, dan mereka berani-berani banget. Karena treknya menyenangkan, banyak lika-liku yang variatif, dan treknya juga lumayan lama, 2,5 menit. Jadi gue kasih nilai 7,5/10. Kemudian gue naik roller coaster air namanya Poseidon. Menurut gue ini seru karena kayak Niagara tapi roller coaster bentuknya. Kan kalau misalnya Niagara tuh cuma gitu doang kan, lurus doang. Tapi ini tuh ada roller coasternya, abis itu baru dicemplungin gitu ke air. Unik sih ya, karena yang kita tahu tuh roller coaster tuh kering kan. Bahkan kalau misalnya hujan itu harus di-stopin gitu, berhenti. Tapi ternyata ada roller coaster yang didesain untuk air gitu. Cuman menurut gue basahnya kurang seru aja karena kurang guyur gitu. Karena gue expect-nya tuh beneran kuyup, tapi ternyata cipratannya ya sedikit-sedikit aja gitu. Cuman overall ini wahananya fun banget, dan untungnya airnya jernih ya, jadi nggak begitu menjijikan gitu kalau misalnya kena cipratan airnya. Gue kasih nilai 7/10.
Nah ini nih, roller coaster yang antrinya paling panjang di Europa Park, namanya Silver Star. Penasaran sih kok bisa populer banget, dan ternyata ini adalah roller coaster yang paling tinggi di Europa Park ini. Tapi jujur, menurut gue ini roller coasternya boring karena cuma naik turun doang. Gue tuh expect variasi dari tracknya yang apa ya, kanan kiri atau ada masuk-masuk ke lubang dan segala macam gitu. Tapi menurut gue ini cuma naik turun doang, jadi cukup boring sih menurut gue ya. Tapi menurut lo gimana? Kelihatan ngeri atau biasa aja? Coba tulis komen di bawah. Ini gue kasih nilai 5/10. Sejujurnya gue benci banget sama roller coaster kayu karena treknya kasar dan bikin pusing gitu. Tapi gue tetap penasaran ini kayak gimana, jadinya mari kita coba. Nah uniknya karena ini sempat jadi wahana yang paling favorit di Europa Park ini, jadinya di tengah-tengah antrian tuh ada toilet sama bisa jajan gitu. Jadi ini menarik sih, sangat thoughtful banget. Jadi kalau misalnya ngantrinya bisa sampai 2 jam lebih, kita bisa istirahat di area itu. Oh my god. Pas gue naik ini tuh gila sih, rasanya tuh kayak menurut gue ini intens banget, ekstrim banget sih. Tingginya itu 40 meter dan menurut gue ini saking kencengnya, itu tuh pantatnya tuh ngambang-ngambang terus atau disebutnya dengan airtime. Jadi ini setiap naik turun itu pasti badan kita tuh terbang gitu. Jadi make sure safety-nya harus kenceng banget sih. Udah gitu suaranya tuh kenceng, tak. Coba dengerin deh suaranya. Gue suka banget sama roller coaster ini, ternyata nggak bikin gue pusing dan nggak bikin mual juga. Ini bener-bener fun banget. Jadi gue kasih nilai 8,5/10. Sumpah ya, gue penasaran banget sama roller coaster VR. Jadi kita naik roller coaster dan kita pakai VR. Jadi kayak experience-nya pasti beda banget kan. Yang hebatnya ternyata tuh yang kita lihat di VR itu tuh beneran kita bisa sentuh. Jadi kalau misalnya orang-orang yang naik roller coaster-nya itu tuh ada avatarnya di VR kita. Lu kebayang nggak sih? Jadi kayak gini nih. Jadi kita pakai VR nih. Misalnya di VR kita itu ada gambar kursi dan ternyata tuh di depan kita beneran ada kursi. Jadi kayak kerasa realnya itu kursinya beneran ada di situ. Jadi roller coaster tuh kerasa real karena kita bisa nyentuh roller coaster yang ada di VR kita. Itu experience yang menurut gue epic banget sih. Jadi menurut gue experience roller coaster VR ini sangat-sangat worth it untuk dicoba. Terus ini gue nggak sengaja nangkep momen depan gue tuh pingsan. Itu tuh kayak bapak-bapak gitu. Gue tuh baru sadar pas gue mau keluar dari wahananya. Ternyata tuh ada orang yang kru-krunya langsung pada kayak bangunin bapaknya itu sih. Gue juga nggak ngerti kenapa, karena wahana itu sebenarnya nggak yang muter balik gitu roller coasternya. Roller coaster itu cuma kayak naik turun kanan kiri doang. Cuman mungkin karena efek pusing dari VR-nya bikin bapak itu jadi pingsan. Mungkin kayak gitu sih. Sekarang tuh kayak pengen ngeliat wahana-wahana yang nggak penting. Maksudnya wahana nggak penting itu kayak wahana bocil. Kadang tuh wahana bocil itu artnya keren, propsnya keren, dan surprisingly biasanya wahananya juga menyenangkan. Jadi gue penasaran juga sih. Tuh kayak begini aja nih, lihat deh. Jadi kita bisa ngendarain kayak kapal-kapalan gitu. Tentunya ini bayar ya, 1 euro. Jadi unik juga sih game-gamenya.
Jadi ini kan theme parknya tuh bener-bener luas banget. Lo dari ujung ke ujung tuh bisa sampai 20 menitan. Dan karena capek, di sana tuh disiapin ada kayak spot untuk piknik gitu. Dan akhirnya gue piknik di situ deh. Dan ini sebenarnya pengalaman first time untuk piknik sendirian. Dan ternyata not so bad sih. Dan di sini gue tuh kayak merenung gitu, kayak menyadari kalau ternyata tuh it's okay to be alone. Karena menurut gue ditemenin diri sendiri tuh udah cukup sebenarnya. Mungkin ada perasaan takut kayak diomongin orang, gila lihat tuh dia sendirian tuh lagi piknik gitu. Cuman percayalah di sana tuh orang-orang sangat-sangat ya bodo amat gitu, nggak akan mikirin kita juga. Jadi cuek aja gitu. Gue jujur nggak suka sih makanan-makanan Jerman, makanan Eropa gitu. Jadi ini kayak yang paling mending. Ini tuh makanan kayak pizza tapi vegetarian. Dan gue tambah cabai jadi udah enak sih. Terus, untungnya gue nemu jus yang beneran jus. Karena gue di Jakarta juga emang suka jus, kayak jus apapun gitu. Dan di sini biasanya kalau misalnya kayak orange juice atau apple juice tuh bukan yang fresh, jadi yang kerasa ada pemanis buatan dan segala macam. Dan ini gue dapet yang beneran 100% jus mix gitu. Gue setuju sih kalau Europa Park ini bisa dijulukin sebagai best theme park di Eropa. Karena menurut gue ini wahananya oke banget dan ini bisa dinikmatin family, terus thrill seeker, terus anak kecil. Jadi semua orang tuh bisa nikmatin theme park ini. Fasilitasnya juga super komplit dan ini parknya indah banget. Mau foto dari manapun tuh indah aja gitu. Harga tiketnya itu 57 euro dan itu kayak sekitar 900 ribuan. Nah, menurut kalian worth it nggak dengan harga segitu? Karena menurut gue ini worth it banget. Jadi kalau misal kalian lagi Euro trip, jangan lewatkan untuk ke Europa Park ini pas lagi ke Jerman. Karena worth it. Segitu aja dari gue. Semoga kalian terhibur dengan videonya. Semoga kalian bisa kesini juga. Dan semoga kalian nonton episode selanjutnya karena jauh lebih seru dari yang sebelum-sebelumnya. Hatur nuhun. Syukron. Arigato. Kamsahamnida. Terima kasih. Danke. Thank you.